Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, khususnya kepada rekan-rekan pers yang hadir secara virtual pada konferensi pers BKN, dan salam sehat bagi semua sobat BKN yang tengah menyaksikan secara langsung lewat streaming YouTube BKN. Konferensi pers virtual hari ini akan dipandu langsung oleh saya, Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN, Satya Pratama, dengan agenda persiapan pelaksanaan SKD CPNS dan seleksi kompetensi PPK non-guru tahun 2021, khususnya menyangkut tindak lanjut atas rekomendasi Satgas Penanganan COVID-19 untuk pelaksanaan SKD CPNS dan seleksi kompetensi PPK non-guru. Untuk menyingkat waktu, sudah ada hadir dua narasumber bersama kita pada hari ini secara daring, Bapak Deputi Sistem Informasi Kepegawaian, Bapak Suharmen, dan Pak Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi ASN yang jabatannya dulu ialah Karohumas BKN. Jadi pasti rekan-rekan sudah familiar. Jadi kalau mau nanya langsung ke beliau, tapi nanti jangan sungkan-sungkan nanya ke beliau kalau masalah ini. Oke, mohon izin Pak Suharmen, kami mohon kesediaan Bapak untuk menyampaikan paparan singkat Pak mengenai pelaksanaan SKD CPNS dan seleksi kompetensi PPK non-guru tahun 2021 yang dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Satgas Penanganan COVID. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Karo Humas, Pak Setia, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan wartawan yang hadir pada kegiatan konferensi pers terkait dengan persiapan pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2021, baik itu CPNS maupun seleksi kompetensi untuk P3K non-guru tahun 2021. Sebelum kita masuk dalam tanya jawab, saya akan coba untuk share dulu sedikit materi kepada teman-teman semua terkait dengan persiapan pelaksanaan seleksi ini. Yang saya juga banggakan teman-teman dari BKN, Badan Kepegawaian Negara, ada Pak Kapus PPSS, dan teman-teman dari Humas, serta ada Ibu Direktur Infrastruktur Teknologi Informasi, tadi saya lihat ada Bu Juni, dan rekan-rekan semua. Jadi ini adalah pertanyaan yang sering diajukan ke saya, Pak, kapan sih seleksi itu akan dilaksanakan? Seleksi untuk SKD, baik itu untuk CPNS ataupun P3K non-guru. Dari jadwal yang dulu pernah kami sampaikan kepada teman-teman yang juga melalui press conference, di mana waktu itu kita merencanakan akan dilaksanakan di bulan Agustus ini, akhir Agustus ini. Namun ternyata kita tahu bahwa selama bulan Agustus ini sudah dilakukan beberapa kali perpanjangan terkait dengan PPKM, dan hari ini pun kita sebetulnya dalam kondisi PPKM level 4. DKI sudah turun ke level 3. Nah, rencana pelaksanaan seleksi itu sendiri akan dimulai nanti di tanggal 2 September 2021. Ini adalah khusus untuk titik lokasi yang ada yang dimiliki oleh BKN. Karena titik lokasi yang dimiliki BKN relatif sudah siap semua, baik itu secara infrastruktur maupun jaringan teknologi dan komunikasinya. Kita tahu bahwa pelaksanaan seleksi ini akan dilaksanakan secara daring, jadi secara online maksud saya, sehingga ketersediaan jaringan teknologi informasi dan komunikasi itu menjadi sangat penting. Yang kedua adalah untuk titik lokasi mandiri yang diselenggarakan oleh instansi, itu akan direncanakan pada tanggal 14 September 2021. Atau ini tentu saja bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat. Bisa lebih cepat apabila instansinya kemudian sudah lebih siap. Jadi mereka melaksanakan lelang untuk ketersediaan sarana-prasarananya sudah lebih siap, maka bisa saja kemudian pelaksanaan seleksinya lebih awal dari tanggal 14 September 2021.
tanggal 14 September ini adalah mostly hampir sebagian besar instansi sanggupnya adalah di tanggal 14 mulainya. Tetapi tadi di dalam rapat koordinasi kami dengan dengan seluruh instansi tadi pagi, dan ada yang kemudian sudah siap sebelum tanggal 14. Nah, bagi instansi yang sudah siap sebelum tanggal 14 tentu masih bisa saja dilaksanakan, tetapi setelah dilakukan audit terhadap teknologi informasi dan komunikasi di titik lokasinya, supaya pelaksanaan seleksi ini betul-betul bisa kita lakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Nah, BKN secara bertahap telah menginformasikan kepada seluruh instansi terkait dengan kuota jadwal dari seluruh instansi, baik itu di titik lokasi instansi BKN maupun kemudian ada jadwal-jadwal yang akan dilaksanakan secara mandiri yang mereka sudah siap. Nah, selanjutnya nanti penjadwalan bagi instansi yang titik lokasi mandiri yang belum siap itu akan disusulkan kemudian. Nanti detailnya berapa banyak yang sudah saya tanda tangani jadwal dari semua instansi. Kalau instansi pusat sudah lebih dari 40 instansi pusat yang sudah disampaikan, nanti detailnya Pak Kapus PPSS akan bisa menyampaikan. Dan untuk instansi daerah juga sudah lebih dari 400 instansi daerah yang jadwalnya sudah kami sampaikan ke seluruh instansi. Nah, yang kedua adalah ini pola koordinasi nanti. Jadi saya tahun ini akan mencoba pola koordinasi secara berjenjang, baik itu untuk instansi pusat ataupun di instansi daerah, karena target grupnya ada di dua instansi ini ya, baik itu instansi pusat ataupun di instansi daerah. Di dalam pelaksanaan seleksi nanti tentu saja karena waktunya akan sangat mepet, karena kalau kita mulai di tanggal 2 September ini, maka ada potensi pelaksanaan seleksi itu sendiri akan berakhir di bulan Desember. Tetapi kita akan berusaha semaksimal mungkin pelaksanaan seleksi sampai dengan pengumuman hasil seleksi CPNS ini bisa dilakukan di akhir Desember, sehingga nanti di awal Januari itu sudah langsung penetapan NIP bagi peserta yang sudah lulus seleksi. Nah, kemungkinan besar nanti ada wilayah-wilayah yang bisa dilaksanakan 3 sesi per hari, tetapi ada juga yang bisa dilaksanakan 4 sesi per hari. Nah, wilayahnya ini akan sangat tergantung tidak saja dengan kekuatan sarana dan prasarananya, karena sarana dan prasarana ini akan menentukan pada akhirnya diagram flow dari orang keluar masuk perubahan antar sesi, tetapi juga akan sangat tergantung pada ketersediaan atau tingkat keterparahan penyebaran COVID di wilayahnya. Jadi kalau wilayahnya masuk zona merah misalnya, walaupun jumlah PC-nya di bawah 100 misalnya, maka tentu saja ini perlu pengkajian utuh dari kami. Apakah ini manageable nggak kalau kita lakukan 4 sesi? Jadi ini akan sangat dependable sebetulnya, sangat tergantung pada situasi dan kondisi di lapangan. Tapi dalam perencanaannya sendiri kami ada yang merencanakan yang bisa diselenggarakan 3 sesi dan ada yang bisa diselenggarakan 4 sesi per hari. Dan bagi instansi-instansi yang kemudian karena kita meminimalisir pergerakan orang antar lokasi, antar provinsi, maka bagi instansi yang kemudian tidak bisa menghadirkan petugasnya di titik lokasi, maka mereka dibutuhkan untuk memberikan surat kuasa penyelenggaraan seleksi ini kepada Badan Kepegawaian Negara yang sudah dicantumkan di dalam Peraturan BKN nomor 2 tahun 2021. Nah, ada beberapa hal yang mereka harus wajib untuk mengisi. Pertama adalah mereka harus mendeklar bahwa dirinya berada dalam kondisi sehat. Terutama selama paling lama itu adalah dalam kondisi 14 hari terakhir. Jadi mereka harus mengisi form deklarasi. Form deklarasinya diisi melalui sistem di SSCN, di SSCASN BKN Go ID. Di situ sudah kami siapkan sistemnya. Mereka tinggal mengisi dan tinggal mengklik. Nanti tinggal bisa dicetak dan ditampilkan atau disampaikan kepada petugas registrasi pada saat yang bersangkutan akan mengikuti seleksi. Kemudian ini kalau skenario awal, beberapa titik lokasi nanti yang akan diselenggarakan 3 sesi. 3 sesi itu akan dimulai dari jam 6.30 sampai dengan jam 8.
kemudian ada pelaksanaan seleksinya sendiri akan mulai jam 8, jadi 6.30 sampai jam 8 itu lebih ke arah administrasinya. Kemudian pelaksanaannya sendiri selama 100 menit, lebih kurang 100 menit untuk pelaksanaan seleksi SKD-nya. Kemudian kita break karena akan ada penyemprotan disinfektan di seluruh sarana dan prasarana ruangan yang dipakai, termasuk peralatan yang digunakan. Itu akan ada penyemprotan disinfektan, dan kemudian baru mulai lagi registrasi atau administrasi untuk sesi kedua. Dan seleksinya sendiri akan dimulai jam 11 sampai dengan jam 12.40, lebih kurang sekitar 100 menit untuk sesi kedua. Begitu seterusnya, nanti ada penyemprotan kembali, selesai sesi 2, penyemprotan kembali, kemudian dinetralisir kembali seluruh sarana dan prasarananya. Ini adalah titik lokasi yang diperkirakan akan bisa dilaksanakan 3 sesi, tapi kembali akan sangat tergantung pada kondisi di lapangan nanti. Ini adalah beberapa lokasi yang bisa kita laksanakan 4 sesi per hari, hanya saja kembali sesi-sesinya akan sangat tergantung pada situasional di lapangan nanti. Nah, khusus untuk SKD CPNS di hari Jumat itu hanya dilaksanakan 2 sesi. Jadi ada sesi pagi dan sesi siang karena banyak waktu terpotong dengan sholat Jumat. Kemudian untuk kompetensi P3K non guru, ini adalah pelaksanaan seleksinya 3 sesi per hari, dan di hari Jumat juga hanya dilaksanakan 2 sesi. Mekanisme atau prosedur pelaksanaan seleksinya sendiri mulai dari yang bersangkutan datang sampai dengan yang bersangkutan selesai melaksanakan ujian itu sudah dituangkan di dalam Surat Edaran Kepala BKN nomor 7 tahun 2021 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKM dan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Jadi sama dengan tahun kemarin, di mana seluruh pengantar hanya boleh mendrop dan meninggalkan lokasi segera. Dan seluruh peserta antri untuk melakukan scanning suhu tubuh, kemudian melakukan pemeriksaan dokumen dan pemberian PIN registrasi. Nah, pada saat pemeriksaan dokumen tadi, mereka harus melengkapi beberapa persyaratan yang disampaikan oleh teman-teman di BNPB di dalam surat persetujuan BNPB terkait dengan pelaksanaan seleksi ini. Apa saja nanti akan saya sampaikan di belakang. Kemudian mereka mendapat, setelah seluruh persyaratannya terpenuhi, maka kemudian akan ada pemberian PIN registrasi kepada peserta, dan mereka kemudian setelah mendapatkan PIN registrasi, mereka menitipkan barang di loker yang sudah disediakan. Lokernya dalam kondisi steril tentu saja, dan dilakukan pemeriksaan suhu badan dengan menggunakan metal detektor, dan peserta menunggu di ruang steril. Kemudian setelah beberapa saat di ruang steril, mereka baru masuk ke ruang ujian untuk mengerjakan ujian. Nah, masuk ke ruang ujian juga harus dengan antri yang benar, dengan tetap menjaga jarak, supaya tidak terjadi penyebaran COVID-19 sepanjang dari ruang steril menuju ke ruang ujian. Nah, selesai ujian, pintu kedatangan dan pintu keluar ruang ujian itu akan dibedakan, sehingga potensi untuk terjadi selisih di tengah jalan itu diminimalisir betul, sehingga orang tidak akan ketemu antara peserta yang akan baru ujian dengan peserta yang sudah menyelesaikan ujian. Nah, hasil seleksi karena peserta tidak pengantar tidak diizinkan untuk tinggal di titik lokasi, maka mereka bisa mengikuti hasil seleksi dari seluruh keluarga yang mengikuti ujian melalui live streaming di channel YouTube-nya BKN. Nah, peserta sendiri juga nanti akan bisa mendownload hasil seleksinya untuk mendapatkan sertifikasi nilai kelulusan dari para peserta. Jadi berapa nilai yang diperoleh dari seleksi SKD ini mereka bisa mendownload dari sistem yang sudah disiapkan. Jadi tidak perlu mencatat sebetulnya karena sudah ada nilainya. Nah, ada pertanyaan dari teman-teman wartawan ke saya terkait dengan bagaimana nanti kalau peserta yang terkena COVID atau positif COVID. Mereka wajib untuk melaporkan kepada instansinya sehingga nanti peserta tersebut bisa dijadwalkan ulang untuk mengikuti seleksi. Nah,
kebenaran informasi yang disampaikan oleh peserta kepada kita, kepada panitia, baik itu panitia instansi maupun Panselnas, itu akan sangat menentukan apakah kita betul-betul bisa melaksanakan seleksi ini dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat atau tidak. Prinsipnya adalah tidak ada peserta semaksimal mungkin. Kami tidak akan merugikan peserta. Jadi mereka nanti kalau memang mereka adalah positif COVID, maka yang bersangkutan akan kita jadwalkan ulang, atau bagi peserta yang misalnya dia sudah melakukan rapid test antigen ataupun sudah melakukan swab tes PCR misalnya dan hasilnya negatif, tapi pada hari H-nya ternyata yang bersangkutan hasilnya positif. Nah, bagi yang bersangkutan yang sudah terlanjur datang dan begitu dilakukan scanning suhu tubuh dan segala macam, ternyata yang bersangkutan positif COVID, maka yang bersangkutan nanti akan ditempatkan ujiannya di tempat yang sudah disediakan. Ruangannya ruangan terbuka, tidak ada AC-nya tentu saja karena sirkulasi udaranya harus terbuka luas. Dan bagi peserta yang bersangkutan, di setiap titik lokasi kami sudah menghimbau kepada seluruh panitia seleksi instansi, di setiap titik lokasi harus disediakan ambulans. Nanti kalau yang bersangkutan datang dengan menggunakan kendaraan umum, maka yang bersangkutan kemudian harus dipulangkan dengan menggunakan kendaraan ambulans. Jadi mereka tidak diizinkan untuk menggunakan kendaraan umum kembali karena sudah terdeteksi atau sudah positif COVID-19. Jadi supaya tidak terjadi penularan selama yang bersangkutan di dalam perjalanan. Nah, bagi peserta yang harus dijadwalkan ulang karena dia positif COVID, maka instansi wajib untuk membuat surat permohonan kepada Kepala BKN. CQ adalah Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian untuk dilakukan penjadwalan ulang bagi peserta yang bersangkutan. Nah, ini adalah beberapa hal di dalam rekomendasi Ketua Satgas COVID-19 dengan nomor surat B115 Kepala Satgas PD.01.02/8/2021. Yang pertama, Ketua Satgas mewajibkan semua peserta harus melakukan swab test, rapid test PCR dalam kurun waktu yang masa berlakunya adalah 2 kali 24 jam. Atau rapid test antigen yang kurun waktu berlakunya adalah 1 kali 24 jam dengan hasil negatif atau non-reaktif. Yang pelaksanaannya wajib sebelum mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara 2021. Jadi kalau misalnya dia mengikuti seleksinya besok misalnya, maka paling tidak hari ini mereka sudah mengantongi hasil rapid test antigen. Jadi disesuaikan kira-kira 1 kali 24 jam waktunya. Kemudian seluruh peserta diwajibkan untuk menggunakan masker 3 lapis atau 3 play dan ditambah dengan masker kain. Jadi ada double masker. Karena kita tahu dan sadar sepenuhnya bahwa varian Delta ini tingkat penyebarannya luar biasa cepat, dan menurut press conference teman-teman WHO yang kami baca, kalau COVID yang varian pertama, varian Alpha, tingkat penyebarannya masih membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Kalau misalnya saya berkomunikasi dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID, dan saya membuka masker selama berkomunikasi dengan yang bersangkutan, maka tingkat penularannya itu sekitar 15 menit. Tetapi yang varian Delta ini itu dalam 6 detik saja sudah bisa tertular. Itu report yang disampaikan oleh WHO beberapa waktu yang lalu. Nah, kami tentu sebagai yang bertanggung jawab di dalam penyelenggaraan ini tentu perlu berhati-hati betul, jangan sampai seleksi calon aparatur sipil negara ini kemudian menjadi klaster baru di dalam penyebaran COVID-19 itu sendiri. Jadi ini yang kami juga minta kerjasama dari seluruh peserta, bahwa mereka juga harus melaksanakannya dengan tertib, dan tentu kalau yang bersangkutan kemudian tidak menggunakan masker yang double, nanti kami tadi sudah meminta panitia juga untuk menyediakan masker di titik-titik lokasi. Sehingga kalau masih menggunakan 1 lapis ya nanti mungkin bisa ditambahkan 1 lapis lagi agar yang bersangkutan betul-betul bisa
memastikan bahwa yang bersangkutan tidak menularkan kepada yang lain kalau misalnya dia terkonfirmasi positif COVID.